atau karya ilmiah terbaik kalian, tolong disimak dan dicatat. Halo, tolong disimak dan dicatat ya, karena kita akan mencatat poin-poinnya biar satu suara karya ilmiahnya tidak berbeda-beda ya. Jadi nggak ada tumpang tindih pendapat tuh nggak ada, karena satu pendapat ya. Ini makalahnya sudah dikasih ke penguji, baik ini ataupun ini. Kami mencatat masing-masing kekurangannya di dalam ini. Boleh dicek lagi. Kalau nggak ngerti tulisannya, boleh ditanyakan langsung besok. Ini nanti kami serahkan sama Bu Ima dan kami tunggu hasil perbaikannya. Karena kami tidak akan mengeluarkan nilainya kalau tidak ada perbaikan. Mau sebagus apapun kalian tampil, kalau tidak ada perbaikan maka tidak ada juga nilai. Oke? Ingat, ini adalah ujian praktek yang merupakan salah satu syarat untuk kelulusan. Ujian praktek, ujian akhir, bukan ujian praktek ini biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja nggak ada sampai undang Burahmi di sini. Nggak ada guru lain pengujinya, cukup Bu Ima aja. Jadi ditekankan betul, tolong perbaikannya. Karena kamu nih penyakitnya, penyakit yang perlu disembuhkan di kalian nih adalah ketika sudah selesai tugas sudah A, nah elo, nah tidak ada A. Nggak tahu kurangnya dari mana, nggak tahu salahnya di mana. Orang yang paling baik adalah orang yang introspeksi diri. Bukan dari kalian aja, kami sebagai penguji pun pasti introspeksi diri. Nah, 5 tahun yang lalu Miss lulus, 5 tahunku masih buram, ingatanku udah melotot kemarin. Itu cuma serpihannya. Apalagi booming yang berpuluh-puluh tahun tamat, ya kan? Nah, kami buka lagi buku, kami buka lagi tesisnya, kami buka lagi skripsinya untuk menyampaikan hal yang benar ke kalian, untuk menyampaikan ilmunya ke kalian. Kalian kuliah aja belum tentu dapat yang detail, dosennya jelaskan. Jadi berbahagialah dapat ilmu gratis. Jangan disia-siakan. Oke, ini nanti dikembalikan dan nanti Bu Ima akan menyampaikan kapan terakhir pengumpulannya. Karena itu adalah haknya Bu Ima menyampaikan. Ini saya tahu randomnya. Yang jelas kami tunggu perbaikannya. Kalau misalnya bingung boleh tanya. Kita satu sekolah, belum pindah misalnya sekolahnya. Masih di sekolah lah setiap hari. Kamu kan setelah ujian praktek nggak ada lagi kan? Nah, tinggal persiapan perpisahan kan? Nah, di sela-sela itu boleh dikerjakan berkelompok. Jangan dianggurin, jangan. Ya, satu orang, jangan ya. Kalau sempat Miss tahu cuma Taslim sama Putra yang buat, maka nilainya cuma ada Taslim dan Putra. Kalau sempat yang nanya cuma Taslim sama Putra disadain, maka nilainya cuma Taslim dan Putra. Yang laki-lakinya, kamu nggak ada nempel nama di sini. Kalau perempuannya masih yakin lah, nggak ada ya yang ada nempel nama. Meskipun nggak terlalu banyak bersuara, pasti setidaknya ada ininya, kontribusinya. Kalau laki-laki ini yang patut dicurigai. Jangan sistem kebut semalam ya Nopel. Gak ada lagi capok sana sini. Berpikir secara cermat dan cerdik. Nah, itu penting Nopel. Boleh kita ambil, tapi harus dipilih-pilih lagi. Ya, oke. Yang perlu kita samakan satu pendapat. Yang pertama, masalah latar belakang. Nah, bab 1 itu isinya satu latar belakang. Ya, latar belakang itu ingat rumusnya adalah
piramida terbalik atau segitiga. Tapi yang paling secara umum digunakan adalah segitiga terbalik. Piramidanya itu segitiga terbalik. Tahu bentuk segitiga? Tahu. Nah, kayak gini ya. Jadi I-nya. Artinya kalau V yang di atasnya adalah yang lebih lebar kan? Maka masalah yang diambil lebih umum. Kalian jelaskan masalah yang paling umum. Kalau tadi soal sampah, maka kalian jelaskan sampah secara Indonesia itu apa? Secara luas itu apa? Baru mengecil lagi. Tadinya satu Indonesia, maka bahas lagi Jambi. Atau langsung menjorok ke MTS Anizom. Lebih kecil kan? Lokasinya kan? Mana besar Indonesia sama MTS Anizom? Memang lebih kecil mana, lebih besar mana, MTS Anizom. MTS Anizom cuma 100 orang, Indonesia 10.000 orang. Itu pertama latar belakang. Maka disebutkan kembali tujuan penelitian itu berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan maka dari itu peneliti ingin memecahkan masalah yang terjadi yang merupakan artinya dampak apa yang kalian ingin teliti itu. Makanya ada latar belakang itu. Halo yang belakang ibu-ibu. Latar belakang itu berisi alasan kenapa kalian ngambil judul itu. Ya, itu perlu dicantumin. Kalau nggak ada itu maka tidak ada jadinya latar belakangnya. Latar belakang itu adalah alasan kenapa kalian ngambil judul itu. Kalau judulnya tadi Sobat Santun, kenapa alasannya? Karena sekarang ini banyaknya orang remaja yang tidak ada adatnya, terutama di kelas kami, contohnya. Kemudian itu dari bab 1 ya. Yang kedua rumusan masalah. Ingat rumusan masalah jangan banyak-banyak, jangan 5, kurangilah 1 tuh pun tak masalah. Kalian bayangin loh, misi yang tesis S2 aja cuma 2. Nah, waktu S1 misi cuma 1. Mengapa dan bagaimana? Mengapa itu alasannya, bagaimana itu adalah solusinya. Itu cakupannya luas nak untuk menjawab pertanyaan bagaimana tuh. Jangan banyak nian, pusing nanti. Ya kan? Ingat ya, yang masih 5, 6 tolong dikurangi. Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka tujuan penelitiannya ada 2. Ya, maka tujuan penelitiannya ada 2. Jangan tujuan penelitiannya 4, rumusannya 2. Itu salah. Oke, langsung ke bab 3. Bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah teori-teori dari buku. Kalau nggak ada buku, artikel, baca. Orang peneliti itu harus banyak membaca. Contohnya, bisa ambil ya satu contoh yang disingat. Apa tadi? Pentingnya sopan santun dalam remaja. Maka teorinya adalah 1. Pentingnya sopan santun berarti adanya karakter sosial. Karakter sosial maka dijelaskan lagi sopan santunnya. Setelah sopan santun, remajanya. Nah, setiap item judul kalian itu dijelaskan satu-satu di landasan teori. Contoh, kalau dampak sampah, dampaknya apa, sampahnya apa, lingkungannya apa. Oke? Itu dari landasan teori. Ingat, tinjauan pustaka itu berdasarkan teori. Boleh kata-kata kalian, tapi harus didukung dengan teori. Bukan disuruh kamu nyari satu buku tuh, kamu ciplak semua dah kayak gitu. Ambil satu kalimat, baru kalian jabarkan dengan kata-kata kalian.
metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama adalah pemilihan metode penelitian. Metode penelitian ini, bapak-bapak sudah ada kerjain lagi. Bab 3 yang pertamanya adanya metode penelitian. Metode penelitian ini ada 3. Ada kualitatif, ada kuantitatif, dan R&D. Ya, itu 3 pilarnya. Tapi yang paling sering digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Karena research and development itu butuh waktu yang tidak sebentar. Dan kalian juga pasti susah. Itu buat project, buat buku, buat apa namanya project itu. Kalau kualitatif adalah penjabaran secara kata-kata. Kalau kuantitatif, nah itu banyak ketemu kayak gini. Matematika, main statistik. Ya, kita bicara bukan isi skripsi itu semuanya angka ya enggak. Tapi kita menjelaskan berdasarkan kata-kata. Kalau misalnya berdasarkan angka. Oh, 60% siswa yang tidak beradab di sekolah MTS Arizon. 60%-nya itu loh. Ya, jadi kamu pilih, kamu baca lagi yang metode penelitiannya. Kemudian yang kedua subjek penelitian, subjek dan objek. Ingat, subjek dan objek itu jangan luas. Beresin meja, udah dikasih tahu orang tuanya. Udah sampai setengah jam. Enggak beresin meja, enggak? Iya. Subjek penelitian, subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini, subjek itu siapa yang diteliti, objek apa yang diteliti. Yang luas-luas masih remaja, kamu spesifikin lah orangnya, mau kelas berapa, mau sekolah apa, mau berapa siswa, itu harus disebutin. Jangan seluruh Indonesia dibuat. Mabuk. Kemudian sudah subjek penelitian adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itunya ada observasi. Kalau yang paling sederhana ya nak, observasi sama wawancara. Observasi itu pakai lembar observasi. Kalau wawancara pakai pertanyaan yang ditanyakan ke orang. Ya. Nah, kemudian dokumentasi. Kalian semua karya ilmiahnya dari kelompok 1 sampai kelompok 5 tidak ada yang menampilkan foto. Itu adalah dokumentasi yang paling mudah. Itu adalah untuk keabsahan penelitian kalian. Ada nggak? Di karya ilmiah yang kalian kasih ke kami yang pakai foto? Ya. Foto kalian mengamati atau foto kawan-kawannya buang sampah sembarangan deh, ada kan? Nah, contoh-contoh perilaku yang tidak beradab, misalnya kaki naik di atas meja, bisa kan? Nggak ada kan foto-foto yang kayak gitu kan? Nah, kalian tidak memikirkan itu adalah kevalitannya, ya. Kemudian analisis data boleh dibaca karena terlalu lama kalau mau dijelaskan. Ada 3. Itu adalah cara analisis yang paling sederhana. Pertama, data reduksi, pemilihan data yang penting. Kemudian kedua, penyajian. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan pembahasan. Oke? Nah, bab 4 ini banyak salah kaprah. Bab 4 bukan hanya langsung ke pembahasan. Jabarkan dulu hasilnya, baru di bawahnya pembahasan. Ya? Oh, main HP lah. Salah siapa? Pokoknya bab 4 itu adalah isinya hasil yang bagian A-nya atau pertamanya. Poin pertama adalah hasil, poin kedua adalah pembahasan. Ya, baru bab 5-nya kesimpulan. Untuk daftar pustaka ini perlu belajar. Nah, kalau mau dijelaskan sekarang waktunya juga tidak cukup. Kalian juga sudah pada mau pulang, mau beresin meja
daftar pusaka. Kalau mau belajar boleh nanti tanya aja sama Miss atau sama Bu Mei atau sama Bu Ima. Tidak sembarangan buat daftar pusaka, apalagi yang dari internet. Itu berbeda-beda caranya. Ya, ada cara penulisannya. Kalau kenapa tidak mau bertanya kalau untuk kita menjadi lebih baik? Ya kan? Pernah enggak kamu nanya gurunya marah? Pernah? Dan pernah kamu nanya tapi gurunya marah-marah? Kamu yang nggak mau nanya. Aturannya kalau bimbingan lebih dari 5 kali itu sudah perfect. 2 kali ya 3 kali aja kamu bimbingan. Pasti tidak sebanyak itu permasalahan kamu. Oke, kamu bimbingan cuma 5 kali aja kamu udah mau, apalagi kami yang berkali-kali jangan dulu. Belum lagi kena lempar, belum lagi kena warna, ya kan Bu Mei? Nah, apa dulu? Nah, dulu masalahnya ilmunya tetap lekat sampai sekarang, sampai kami tua. Aku masih muda cetek ilmunya. Diajarin nggak mau. Tong kosong nyari bunyinya itu adalah contoh-contohnya. Kita nggak perlu banyak bunyi, tapi isinya ada. Daripada orang bunyinya banyak, tapi nggak ada isinya, ya kan? Nah, percuma, nggak usah banyak bicara sekarang nih. Bukti yang butuh bukan bicara. Oke? Ya, boleh aku Ima bisa deh. Kelompok taslim, putra dan lainnya. Karena terlalu banyak, pasti banyak yang tidak bekerja. Kita lihat apa jadinya. Kita buktikan, bisa nggak? Ya, karena dia ada respon. Dia merasa bisa. Kalau laki-laki itu harus gentleman. Tanggung jawab dong omongan. Pokoknya itu penjelasan dari Miss. Kalau lebih kurangnya boleh ditanyakan nanti. Untuk kesalahan-kesalahannya boleh diperbaiki. Kalau masih bingung boleh ditanyakan ke Miss atau ke Bu Mei. Ya, kami tunggu perbaikannya. Semoga cepat kelar dan bermanfaat untuk kalian sampai ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Puji pada siang hari ini dari pagi sampai siang tadi kita luar biasa Kak ya. Banyak ilmu yang kita dapat dari pemuji kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini juga luar biasa. Nah, perlu Ibu ingatkan untuk pengumpulan perbaikan yang Ibu berikan tadi, itu catatan dari pemuji harus diperbaiki. Paling lambat ngumpulnya tanggal 10. Kenapa?